Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Putri Anggun. Di sini saya akan memaparkan materi resensi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke video pembelajarannya. Jadi, judul materi yang akan saya bawakan yaitu resensi karya dalam bidang ilmu hukum. Istilah resensi berasal dari bahasa Latin, yaitu revider atau recenser, yang memiliki arti melihat kembali, menimbang, atau menilai. Jadi, pengertian resensi adalah tulisan yang berisi tentang pertimbangan dari buku atau wawasan tentang baik buruknya suatu kualitas tulisan. Untuk lebih memahami, apa sih itu resensi? Kalau kita mengingat sebuah kata resensi, berarti kita harus mengulas atau memberikan penilaian kita terhadap sebuah karya. Berikutnya, kita masuk ke tujuan menulis resensi. Yang pertama, membantu pembaca mengetahui gambaran atau penilaian umum dari sebuah buku atau hasil karya secara ringkas. Jadi, dari resensi kita bisa mengetahui gambaran sedikit tentang isi buku ini, isinya seperti apa sih, atau karya ini tuh sebenarnya menceritakan tentang apa sih. Itu adalah tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan. Tujuan yang ketiga, menguji kualitas buku dengan membandingkan terhadap karya dari penulis yang sama atau penulis yang lainnya. Jadi, misalnya kita membuat resensi, kita bisa membandingkan resensi karya tersebut dengan karya yang lain. Tujuan yang keempat, memberi masukan kepada penulis buku berupa kritik dan saran. Nah, kritik dan saran ini meliputi cara penulisan, isi cerita, ataupun substansi lainnya. Selanjutnya, pengertian resensi dalam bidang ilmu hukum. Dalam ilmu hukum, resensi merujuk pada penilaian atau ulasan terhadap suatu karya atau tulisan yang berkaitan dengan bidang hukum seperti buku, artikel, jurnal, atau dokumen hukum lainnya. Selanjutnya, masuk ke sistematika resensi. Yang pertama ada judul resensi. Jadi, ketika kita membuat resensi, sebenarnya kita membuat karya baru, meskipun pembuatannya menilai dari karya orang lain, itu tidak masalah. Nah, ketika kita membuat karya baru, ada baiknya kita memberikan nama atau judul karya kita. Bagian yang kedua yaitu identitas karya yang diresensi. Ketika kita meresensi sebuah karya atau buku, apa saja sih identitas yang harus dicantumkan? Yang pertama adalah nama bukunya, penulisnya, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Sistematika yang ketiga yaitu pendahuluan. Jadi kita sudah masuk di paragraf yang pertama dari resensi. Biasanya paragraf pertama dari resensi itu adalah latar belakang penulis atau latar belakang penulis karya tersebut. Itu bisa kita jabarkan di pendahuluan. Sistematika yang keempat yaitu sinopsis atau ringkasan atau ikhtisar. Jadi di dalam sinopsis kita menjabarkan sedikit dari cerita di dalam buku tersebut. Yang kelima adalah inti atau isi dari resensi. Di dalam isi resensi ini kita menjabarkan penilaian kita, entah itu kelebihan dan juga kekurangan terhadap karya tersebut. Dan tentunya di penutup kita memberikan tanggapan atau saran yang bermanfaat bagi karya tersebut. Selanjutnya kita masuk di kaidah kebahasaan. Di kaidah kebahasaan ini kita menggunakan konjungsi. Yang pertama, konjungsi penerang atau menerangkan atau menjelaskan suatu hal. Contoh yakni, yaitu merupakan atau bahwa. Konjungsi yang kedua yaitu konjungsi temporal atau waktu. Contoh katanya yaitu sejak, saat, kemudian, lalu, akhirnya. Konjungsi yang ketiga yaitu konjungsi penyebab atau hubungan sebab akibat. Contoh katanya karena, sebab, akibatnya. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan pernyataan yang berupa saran. Contoh dengan menggunakan kata hendaknya, harusnya, jangan, sebaiknya, dan alangkah baiknya. Selanjutnya masuk di etika penulisan. Etika penulisan adalah prinsip-prinsip moral yang harus diikuti oleh penulis dalam menulis sebuah karya, termaksud resensi. Etika penulisan penting untuk menjaga integritas penulis dan menghormati karya orang lain. Selanjutnya, tahap penulisan resensi dalam bidang ilmu hukum. Yang pertama, membaca dan memahami karya yang diresensi.
Di sini pastikan untuk memahami inti dari argumen yang disampaikan, teori hukum yang digunakan, serta tujuan penulisan dengan membaca secara mendalam dan menyeluruh. Yang kedua yaitu identifikasi aspek hukum utama. Di sini kita bisa menentukan masalah hukum yang dibahas dalam karya tersebut. Hal ini bisa mencakup teori hukum, perundang-undangan, praktik hukum, atau isu kontroversial dalam bidang hukum. Yang ketiga yaitu ringkasan konten. Di sini kita bisa membuat ringkasan singkat mengenai isi utama karya tersebut, termasuk tujuan, tema, metodologi jika ada, dan kesimpulannya. Yang keempat, analisis kritis. Di sini kita dapat mengevaluasi kualitas karya dari perspektif hukum, seperti apakah argumennya didasarkan pada analisis hukum yang solid. Yang kelima yaitu kelebihan dan kekurangan. Dalam hal ini bisa mencakup kualitas argumen, kedalaman analisis hukum, atau cara penulisan menyajikan informasi. Selanjutnya, relevansi dan kontribusi terhadap ilmu hukum. Di sini kita dapat meninjau seberapa relevan karya ini terhadap perkembangan hukum saat ini. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Akhiri resensi dengan kesimpulan yang mencakup penilaian keseluruhan terhadap karya tersebut. Dan terakhir yaitu referensi. Di bagian ini jangan lupa untuk menyertakan referensi yang digunakan dalam penulisan resensi, terutama jika kalian mengutip bagian dari karya yang diresensi. Selanjutnya, untuk yang terakhir saya akan memaparkan contoh resensi dalam bidang ilmu hukum yang dibuat oleh kelompok saya. Sesuai dengan yang sudah saya jelaskan di bagian sistematika resensi, di bagian pertama yang perlu kita cantumkan yaitu identitas buku yang dimana mencakup judul buku, pengarang, penerbit, kota terbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Bagian yang kedua yaitu sinopsis. Di bagian ini kalian bisa memaparkan sedikit isi dari buku atau karya yang kalian resensi. Lanjut masuk di isi resensi. Di sini kami mengambil judul buku yaitu Pembagian Kekuasaan Negara. Setelah kita menulis dan memahami isi dari buku tersebut, kita dapat memaparkan kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut. Dan di bagian terakhir, kita dapat menyertakan kesimpulan dari isi buku tersebut, dan juga dapat menyertakan saran kritikan yang bermanfaat bagi si penulis. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.